Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja telah memasuki hari ke-7 sejak eskalasi besar pecah di wilayah perbatasan kedua negara. Sepanjang 14 hingga 15 Desember 2025, pertempuran intensif terus terjadi di berbagai titik strategis, mencakup pertempuran darat jarak dekat, tembakan artileri berat, hingga serangan udara presisi yang menunjukkan ketimpangan kekuatan militer kedua belah pihak. Artileri berat Kamboja hantam posisi Thailand. Rekaman video dari garis depan yang beredar pada 14 Desember memperlihatkan pasukan Kamboja menggunakan mortir berat tipe 86 kaliber 120 mm buatan Tiongkok untuk menembaki posisi pertahanan Thailand. Mortir ini mulai diproduksi dan diresmikan pada tahun 1986, serta merupakan salah satu senjata artileri berat standar Angkatan Darat Tiongkok. Dengan jangkauan tembak maksimum lebih dari 7.000 meter, mortir tersebut menjadi salah satu senjata jarak jauh utama yang digunakan Kamboja dalam konflik ini. Namun meski daya hancurnya besar, efektivitasnya dinilai terbatas ketika berhadapan dengan dominasi udara Thailand. Adegan kontras, senapan mesin versus jet tempur F-16. Dalam rekaman lain yang diambil pada hari yang sama, terlihat tentara Kamboja menembakkan senapan mesin ke udara, sementara di atas mereka melintas jet tempur F-16 Angkatan Udara Kerajaan Thailand. Secara teknis, jangkauan efektif senapan mesin infanteri sama sekali tidak mampu menjangkau jet tempur supersonik. Adegan kontras ini mengingatkan para pengamat militer pada Perang Korea area 1950-an, ketika kesenjangan teknologi persenjataan antara pihak yang bertikai begitu mencolok. Baku tembak jarak dekat di medan hutan. Masih pada 14 Desember, muncul rekaman baku tembak jarak dekat yang direkam langsung oleh tentara Kamboja. Mereka tampak berlindung di balik bebatuan di kawasan hutan dengan medan yang relatif menguntungkan. Suara tembakan terdengar intens dan berkelanjutan. Dari visual yang terekam, terlihat jelas bahwa pasukan Kamboja masih mengandalkan senapan serbu tipe 80 kaliber 7,62 mm buatan Norinco, China North Industries Group. Senjata ini merupakan varian lama yang banyak digunakan di Asia Tenggara, termasuk oleh Bangladesh dan Kamboja. Hal ini semakin menegaskan bahwa perlengkapan infanteri Kamboja relatif tertinggal dibandingkan lawannya. Thailand sita rudal anti-tank generasi kelima Kamboja. Sementara itu, pihak Thailand merilis foto-foto resmi yang menunjukkan keberhasilan pasukannya menyita sistem rudal anti-tank generasi kelima GEM-102LR buatan Tiongkok. Dalam foto tersebut terlihat tabung peluncur, unit kendali tembakan, serta perlengkapan pendukung lainnya. Rudal ini pertama kali dipamerkan ke publik pada Pameran Pertahanan Malaysia 2018 dan diproduksi oleh China Poly Group, salah satu perusahaan industri pertahanan utama Tiongkok. Ironisnya, dalam insiden di Bukit 500, rudal tersebut belum sempat digunakan dan sudah jatuh ke tangan pasukan Thailand akibat mundurnya tentara Kamboja secara tergesa-gesa. Serangan udara intensif, Gripen dan F-16 unjuk kekuatan. Dalam beberapa hari terakhir, Angkatan Udara Kerajaan Thailand terus melancarkan serangan udara tanpa henti. Rekaman pada 14 Desember menunjukkan jet tempur JAS-39 Gripen buatan Swedia lepas landas untuk menyerang markas batalion Kamboja di wilayah perbatasan. Serangan dilakukan berulang kali hingga memicu kobaran api besar dan asap tebal, menandakan kehancuran total fasilitas tersebut. Pada hari yang sama, warga Kamboja juga merekam drone pengintai Thailand yang memasuki wilayah udara Kamboja untuk misi pengintaian dan analisis intelijen. Serangan presisi F-16, kasino dan pos militer jadi sasaran. Pada 13 Desember, jet tempur F-16 Thailand melancarkan serangan udara terhadap sebuah kasino di wilayah Pursat. Sebuah bom meluncur menghantam bangunan tersebut, diikuti serangan kedua 5 menit kemudian. Masih di hari yang sama, F-16 Thailand menjatuhkan bom berpemandu laser GBU-12 Papewai 2 ke sebuah kasino lain di Prehvier, serta sebuah pos militer di dekatnya. Bom GBU-12 yang mulai digunakan sejak era 1970-an merupakan bom MK82 seberat 500 pon yang dilengkapi sistem pemandu laser. Dengan tingkat akurasi tinggi, deviasi sekitar 3 hingga 5 meter, bom ini telah digunakan secara luas dalam Perang Teluk, Perang Afghanistan dan berbagai konflik besar lainnya.
Hasil serangan menunjukkan kehancuran total dan kembali menegaskan keunggulan udara mutlak Thailand. Operasi malam dan infrastruktur sipil terdampak. Dalam rekaman malam hari, F-16 Thailand kembali menggunakan GBU-12 untuk menghancurkan kasino lain hanya dengan satu bom presisi. Foto pasca serangan menunjukkan kerusakan parah hingga ke lantai atas gedung. Rekaman ini memperlihatkan sebuah jembatan di wilayah belakang Kamboja mengalami kerusakan berat akibat serangan udara. Meski hampir tak dapat digunakan, warga sipil terlihat masih nekat melintas melalui jalur sempit yang tersisa. Operasi darat Thailand dan keberhasilan marinir. Pada 14 Desember, beredar video konsentrasi pasukan infanteri Thailand yang dilengkapi kendaraan tempur M113, ACAV serta tank ringan Scorpion. Di hari yang sama, juru bicara Angkatan Laut Kerajaan Thailand mengonfirmasi bahwa Korps Marinir Thailand berhasil merebut kendali wilayah distrik Samprong, Provinsi Trat, dan mengibarkan bendera nasional Thailand di lokasi tersebut. Isu gencatan senjata dibantah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menyatakan pada Jumat 12 Desember bahwa Thailand dan Kamboja telah mencapai kesepakatan gencatan senjata. Namun pemerintah Thailand segera membantah klaim tersebut. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pertempuran tidak mereda, bahkan terus meningkat intensitasnya. Pengerahan tambahan Kamboja dan perlawanan terbatas. Pada malam 13 Desember, terlihat konvoi Howitzer Swajarek SH-1 Kamboja bergerak dari Phnom Penh menuju garis depan. Malam berikutnya, 14 Desember, peluncur roket RM-70 Kamboja terus menghujani garis depan dengan roket. Meski terdesak, Kamboja sempat merebut kendaraan tempur infanteri BTR-3 Thailand yang terjebak di medan rendah dan ditinggalkan awaknya. Pada 12 Desember, pasukan Kamboja juga sempat memasuki wilayah Bantai Rukuan, menurunkan bendera Thailand dan menggantinya dengan bendera Kamboja. Krisis kemanusiaan dan solidaritas warga. Perang kini telah meluas ke berbagai provinsi di wilayah barat dan utara Kamboja, memaksa ribuan warga sipil mengungsi. Rekaman menunjukkan keluarga-keluarga mengungsi menggunakan sepeda motor pertanian dan traktor sederhana. Di beberapa titik, warga setempat bahkan meletakkan makanan gratis di pinggir jalan untuk siapapun yang membutuhkan. Sebuah potret solidaritas yang kontras dengan kekacauan perang. Kesimpulan, Thailand pegang kendali penuh medan perang. Berdasarkan situasi terkini, Thailand memegang keunggulan militer yang sangat jelas, terutama di udara. Jet F-16 dari Gripen bebas melakukan operasi tempur, sementara Kamboja hanya mampu membalas dengan artileri dan kekuatan darat yang terbatas. Perdana Menteri Thailand, Anutin, menegaskan bahwa penolakan gencatan senjata didasarkan pada serangan roket Kamboja yang terus menghantam provinsi perbatasan Thailand. Tujuan strategis Thailand saat ini dinilai bukan untuk pendudukan wilayah luas, melainkan menguasai titik-titik ketinggian strategis dan melalui dominasi udara, melumpuhkan seluruh kemampuan militer Kamboja di kawasan perbatasan. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.